Efek mencalonkannya Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta membuat Partai PAN semakin kelojotan dan bahkan menyindir Pak Anies, mengatakan bahwa ada orang yang tidak memiliki partai tapi mencalonkan diri sebagai gubernur. Nah, sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga, ada juga yang nggak punya partai. Nah, disitulah Aduh, hebatnya kelihatan ya, namanya ketakutan. Abah Anies Baswedan. Gak punya partai tapi dicalonkan oleh partai. Betul. Ya, beda. Emang ini beda ini. Pak Anies ini sosok yang sangat beda dari yang biasa. Yang biasa kan punya partai, tapi Pak Anies gak punya partai. Dia cuma punya kotak cerdas sih. Wawasan luas ya, rekam jejak yang jelas, no korupsian itu hebat ya Anies Baswedan yang bisa menggoncangkan. Ini aja belum apa-apa Jakarta udah geger nih karena ada sosoknya Anies Baswedan, abah kita nggak kaleng-kaleng, berkata kagak ada partai tapi partai yang nyari dia. Tuh emang luar biasa dah pokoknya, abah memang mantep. Nyok, kita pilih Abah Anies. Nyok. Ada partai durian, partai durian. Orang ini di bulat terus ada duri-durinya tuh. Warnanya biru. Kadernya sotoy banget. Pakai ngatain orang, nggak punya partai katanya, bisa nyalonin. Padahal dia nggak sadar. Ketakutan cobaan namanya. Sepengetahuan gua dari partai itu diciptakan, didirikan, ya kan? Sampai partai itu dirampas. Dirampas. Partai rampasan itu kalau mau tahu. Nah, sampai sekarang nih belum ada satupun kadernya yang dijadikan calon presiden atau calon gubernur. Coba dah cari di mana. Belum ada, sepengetahuan gua. Memang nggak ada, Bang. Panik nih ya. Mungkin udah mulai nggak laku kali partainya kali ya. Menurut gua mah kayak gitu. Tanya apakah berani bersaing dengan Anies gitu di DKJ ya? Assalamualaikum. Iya benar ya kan Bang. Mbak Lia Kenapa Medan. gitu ya kok Pak Anies itu calonkan presiden lah, mencalonkan diri jadi gubernur lah, ntar wali kota pula, ntar apalagi tadi tuh makin merosot ke bawah gitu ya. Nah di sini yang Anda harus tahu, Pak Anies itu tidak punya partai ya. Terus kenapa kok bisa mencalonkan diri? Dan justru karena partai itu membutuhkan beliau. Mereka itu meminang beliau ya, melamar gitu ya kan, kayak anak gadis gitu ya kan. Dilamar dulu gitu ya kan, kira-kira siap bersedia enggak gitu. Pak Anies itu bukan nafsunya ingin menjadi pemimpin, ingin jadi presiden, ingin jadi gubernur, enggak, bukan nafsunya, tapi kami rakyat yang membutuhkan dan juga ingin perubahan di Indonesia ini, nggak gini-gini aja malah makin merosot gitu ya kan. Ide-ide cemerlang beliau tuh buktinya banyak terpakai gitu ya kan. Kemarin aja diundang di DPR ya kan, ingat nggak kapasitasnya apa gitu, belum jadi apa-apa juga ya kan. Artinya mereka membutuhkan kecerdasan pemikiran beliau gitu ya kan. Dan setiap partai pendukung itu ya kan, lihat saja elektabilitasnya tinggi, naik roket ya kan. Yang anehnya kami pun lucu ya waktu di pemilu gitu ya, partai-partai pengusung itu naik itu, bisa pula Pak Anies nyatakan kalah ya kan. Secara logika orang awam aku nggak percaya. Ya campur tangan kalian tuh lah. Udah itu ya, kayak kalian bilang apa tadi, siapa takut, nggak perlu takut, mainkan aja terus ya kan. Apalagi kalian tuh punya modal ya kan, nggak punya modal pun bisa kalian, asal kalian di pemerintahan ya kan. Ini yang kali kita tunggu-tunggu nih, tahu apa? Bansos yang akan berserak di Jakarta nih. Kita mau tahu nih, kan udah lama nih bansos nggak bertebaran ya kan. Kita tengok dulu nih Jakarta ini akan kebanjiran bansos apa enggak ini ya kan. Udah itu akan kebanjiran salam tempel enggak ya. Ayo warga Jakarta ya, kalau kalian nanti dikasih sesuatu ya, terima, tapi jangan kasih KTP kalian, jangan mau ya, fotokopi KTP jangan dikasih sama sekali ya. Kalau mereka minta seperti itu, memberi bansos artinya something ya, nama kalian udah terdaftar, itu aja ya.
Jadi peringatan itu ya kan, kecuali mereka memberi dengan cuma-cuma ya kan, kasih gitu, ya boleh diambil. Nah, kalau kalian ingin pemimpinnya adalah Pak Anies, yang jelas-jelas kalian diinginkan, yang kalian bermohon-mohon gitu kan untuk Pak Anies kan, ayo lakukan itu ya. Dan kalau ada kecurangan di pilkada, berantas di tempat, ya. Tidak ada lagi video-videokan terus nanti gitu jadi barang bukti, nggak usah. Berantas di tempat, selesaikan ya. Begitu aja saran dari saya untuk Jakarta. Jakarta harus siap. Mari kita sukseskan pilkada ya. Akan mengusung dan menghantarkan Pak Anies di ring 1 DKI Jakarta sebagai gubernur Jakarta bersama Anies Rashid Baswedan. Selamat pagi, salam perubahan. PKS mau gabung sama PDIP, kok kalian yang kepanasan? Ingin. Kok kalian yang kelojotan? Kenapa? Ya, bilang minyak dan air. Apanya minyak dan air? Dua-duanya ini partai politik. Ya, bisa bekerja sama, bisa berkoalisi. Kenapa? Hah? Takut kamu? Takut? Hah? Dua kekuatan besar ini bersatu. Hah? Bahkan kemarin ya pendukung Pak Prabowo sendiri ya, Pak geli ya Pak ya, ngelihat fenomena MA kemarin, ya udah dikasih kemarin 1 anaknya, lagi mau dimajuin lagi anaknya. Ilfil Pak, orang lama-lama begitu. Ya, dosisnya kelebihan itu udah mual Pak, bikin muntah, overdosis. Ya. Nah, inilah ya teman-teman ya, ketakutan. Ini yang namanya orang kena yang namanya post power syndrome ya. Ketakutan ya, kecemasan ketika dia mau turun ya. Itu ngawang-ngawang pikirannya teman-teman ya. Karena memang kekuasaan itu nikmat ya. Dikasih makan setiap hari ya. Kursi yang empuk. Ya kan, kopi diambilin, rokok, mobil dapat pengawalan. Tapi ketika dia mau turun kawan-kawan, itu ya, gejala-gejala post power syndrome itu sudah mulai terasa dalam dirinya ya. Dan itu menggigil teman-teman ya. Kalau orang yang mengalami itu ya. Ngeri. Ya, itulah berbagai komentar para netizen terkait dengan sindiran yang dilayangkan oleh kader-kader Partai PAN maupun kaum bansos yang mengatakan bahwa PKS dan PDIP tidak mungkin bersatu karena mempunyai ideologi yang berbeda. Tetapi di lain sisi kita berpikir bahwa mereka ini adalah partai politik yang mengutamakan yang namanya kemanusiaan, yang mengutamakan namanya rakyat. Ya tentu apa saja bisa terjadi demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kita melihat bahwa yang konsisten sampai saat ini, yang menjadi penyambung lidah rakyat, yang betul-betul menjadi perwakilan rakyat, ya cuman partai PDIP dan juga PKS. Yang lainnya hanya nama, tetapi tidak ada aksi-aksi nyata untuk mensejahterakan rakyat. Yang ada hanya menjadi beban bagi rakyat. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh kader-kader Partai PAN ini, saya kira adalah bentuk kecemasan bagi dirinya. Kita tidak pernah tahu apa sih yang menjadi penyebab Pak Anies ini begitu ditakuti. Apapun itu pasti berusaha untuk dijegal, baik itu pemilihan presiden, gubernur. Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka, bahwa yang hanya mengetahui adalah Pak Anies. Dan ini yang membuat kita curiga, jangan-jangan mereka mempunyai rahasia busuk yang hanya Pak Anies yang bisa membongkar, dan sebab itulah tidak menginginkan Pak Anies untuk mendapatkan ruang yang baik seperti menjadi seorang presiden ataupun gubernur, karena pasti akan dibongkar habis oleh beliau. Karena kita tahu sendiri bahwa calon pemimpin yang saat ini jujur dan tegas maupun cerdas hanya Pak Anies. Maka dari kejujurannya itulah yang mereka takuti dan berusaha melakukan apa saja bagaimana agar bisa menjatuhkan Pak Anies. Saya kira seperti itu analisisnya saya. Saya tidak tahu kalau dari sahabat-sahabat seperti apa, dan cobalah berkomentar. Kira-kira ada apa? Kenapa begitu menakutkannya Pak Anies di mata mereka-mereka yang menjadi lawan politiknya? Saya kira ada sahabat-sahabat yang lebih tahu dan lebih bisa membaca secara detail atau lebih tepat dengan apa yang menjadi kelakuan dari lawan politik Pak Anies ini, yang seolah-olah Pak Anies adalah monster yang mesti dibinasakan.
Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.